Yang sering dipanggil Peron itu ini Rian Fauzi ini. Cek berapa lama dari TKP waktu dihabiskan menuju RSUD Gunung Jati Cirebon. Agustus 2016 dia menulis buzzer day. Perong. Wow, Rian Fauzi kagak ngebantah sama sekali tuh komentar. Ada Aep. Serasa pingsan nggak bisa tidur 1 September. Apa ada kecemasan dia nggak bisa tidur? Deket banget cuy sama si Liga atau Eki nih. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang pengen gue bahas adalah Rizky Fauzi, dan gue bakal menceritakan kenapa Rizky Fauzi ini tertuduh, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini belakang, ini foto Rizal Fauzi yang sekarang beredar, yaitu katanya dia adalah DPO. Dan kenapa dia? Singkatnya aja ya. Jadi dia emang mempunyai nama panggilan Perong, yang dimana pihak polisi sebenarnya bukan nyari Peggy Setiawan ya, tapi pihak polisi itu nyari atas nama Peggy alias Perong. Nah, tapi sini nggak ada namanya Peggy sih. Tapi nanti ada di kolom komentar yang namanya, yang manggil dia nama dengan sebutan Egy. Dan ada juga komentar yang memanggil dia namanya Perong. Nih sama banget nih dengan DPO yang beredar. Dan dia itu membuat updatean status di mana seakan-akan dia ada di kejadian tersebut gitu. Dan tahu kalau Peggy sudah nggak ada ya. Wow. Dan dia mendului kasus dari BAP atau pihak kepolisian bahwa Peggy ditetapkan sudah meninggal dunia. Nah, tapi dia udah tahu ya, keren banget. Ya, mari kita bahas buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya kenapa Rian Fauzi itu disebut tertuduh. Gue tidak bermaksud menuduh dia, tapi ini semua konsepnya mengarah ke dia. Gak ada maksud tujuan apapun ya, cuma informasi kenapa dia menjadi incaran netizen. Ya, seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya di bawah, karena semua subscribe itu gratis ya. Dan yang udah klik tombol subscribe, gue selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga supportnya, kalian bisa lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Kita nggak usah lama, kita bahas Rian Fauzi. Let's go. Rian Fauzi. Di sini kita langsung aja masuk ke Facebooknya. Kita kenal sedikit. Dia bekerja di pengacara, atau dengan kata lain pengangguran banyak acara. Oke. Pernah belajar di SMA Negeri Cirebon, tinggal di Cirebon. Oke. Kemungkinan dia ada di Cirebon sekarang. Ya, kalau kita lihat status dari Rian Fauzi itu tanggal 7 April, yang artinya 3 bulanan lah ya, sekitar 3 bulannya kurang lebih dia nggak update status, yang berarti ini Facebook masih dia pegang ya. Oke. Terus ada isu juga bahwa Rian Fauzi adalah sosok Mel-Mel ya. Dicari Rian Fauzi alias Mel-Mel alias Perong ya, bagi yang menemukan laporan ke KDM ya. Si Mel-Mel ini emang agak aneh ya, kenapa dia tidak muncul, dan netizen akhirnya curiga kalau Rian Fauzi adalah Mel-Mel. Cuma ini nggak bisa gua klarifikasi bahwa video ini benar, kemungkinan juga hoax, bisa jadi karena di sini dari akun TikToknya pun nggak jelas ya. Next. Oke, terus ada lagi yang namanya Liga Akbar, atau disebut dengan Liga Vol Cirebon, Gaga Aditya Pratiwi. Ini tertulis dari Bandung, yang berarti dia tinggal di Bandung ya, dan pernah tinggal di Cirebon. Ini sedikit aja ya, diketahui Liga Akbar, atau yang lebih dikenal dengan Gaga Award, atau Liga Vol Cirebon, atau Liga Akbar, dalam kurung Gaga Aditya Pratiwara, akhirnya muncul ke publish ya. Dia muncul ke publish itu buat apa tujuannya? Di sini tertulis nih, Liga Akbar atau Gaga Award baru muncul di media saksi dalam BAP kasus almarhum Vina Eki 2016. Ia berikan beberapa poin dicabut karena mungkin takut kena pasal kesaksian palsu pada saat PK ataupun pra peradilan Peggy Setiawan. Liga Akbar mengaku dia ditekan dan disuruh menandatangani BAP yang telah dipersiapkan penyelidik saat diminta keterangan dan kesaksian dalam pembuatan BAP 2016. Dengan adanya hal ini menandakan kasus 7 terpidana Saka Tatal yang sudah bebas adalah cacat, sesat, masih percaya pengakuan Aep dan Mel-Mel. Dan menurut kalian di FB Liga Akbar, bukan ya Liga Vol Cirebon sebelumnya di take down. Kalian udah kenal ya, nanti kita bakal bahas dia. Oke, lanjut lagi. Jadi kita bakal bahas, ada salah satu konten yang menarik Rian Fauzi di sini yang viral ya. Menurut gue viral dan kontennya bagus banget, dan ini salah satu akun YouTube menguak fakta.
Entah kenapa ini akun YouTube kayaknya seakan-akan dibuat dengan khusus gitu ya. Khusus ngebahas kasus Vina Cirebon. Ya, oke. Dan ini akunnya baru. Dan untuk suaranya sih ada mirip seseorang, gua paham suaranya siapa. Mungkin kasus Jessica Wongso ini suaranya sama persis ya. Saksi ahli CCTV Jessica Wongso, harusnya kalian tahu dengan saya menyebutkan itu ya. Oke, kita dengerin dan nanti bakal gua bahas orang-orang yang terkait dalam kasus ini. Oke, let's go. Di video ini saya akan menampilkan waktu kejadian yang dilakukan terhadap Eki dan Vina jam berapa sebetulnya. Saya akan mulai dulu dengan H-1 atau 1 hari sebelum kejadian, di mana ada kejanggalan dari status Facebooknya Liga Akbar Cahyana. Oke, tadi ya. Di sini Liga Akbar ya. Cahyana menulis status pada tanggal 26 Agustus 2016. Nggak usah dibikin ribet, jalani aja semuanya. Maksudnya jalani aja semuanya, saya juga nggak jelas ini. Karena semuanya sudah ada yang ngatur. Ini seolah-olah seperti ya? Orang yang tawadu, yang ahli ibadah gitu. Ya, karena semuanya sudah ada yang ngatur. Ya, kalau kita kaitkan dengan keagamaan, betul. Tapi ini peristiwa di mana besoknya terjadi peristiwa terhadap korban Rizky Rudiana dan Vina. Jadi kira-kira saya baca, jangan dipusingin. Semua sudah diatur. Benar, jangan dipusing kayak ya lu masa bodoh, ya udahlah kita jalanin aja masa bodoh, apapun tantangan di depan kita jalanin aja. Gak usah dipusingin, ya kita jalanin aja. Oke, masuk. Seperti instruksi ini. Nah, kemudian pada hari H, yaitu kejadian tanggal 27 keesokan harinya, kita mengamati apa yang dikatakan oleh saksi Rana, di mana Rana pada saat itu ketika. Benar. Di sini gue pengen ngebahas dulu karena gue yakin penonton gue banyak yang belum paham banget. Siapa sih sosok Rana? Sosok Rana adalah Bapak Rana tukang ojek setiap malam lewat flyover TKP kasus Vina, yang kabarnya dia tuh ngelihat ada anak muda berantem-berantem, tapi ya kita dengerin sedikit. Jabar. Iya, 2016. Diperiksa di Polda Jabar. Diperiksa. Menjelaskan. Iya. Terus yang 2 orang yang pakai kaos itu yang ditangkap sekarang? Ya bukan. Dia adalah sedikit aja ya tukang ojek yang dimintain oleh keterangan kepolisian. Kita lanjut lagi, let's go. Kan melewati flyover, sempat melihat perkelahian di tanjakan dan kemudian dilerainya dan lewat kembali di tempat yang sama pada jam tersebut, tidak melihat kejadian apa-apa. Di sini saya bacakan isi keterangannya di dalam persidangan tersebut, bukan bacain. BAP ya, tapi keterangan saksi. BAP itu di kepolisian. Rana saksi nomor 20 alias Mang Piying bin Muhammad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan saudara Hadi dan terdakwa Eko. Bahwa saudara Hadi adalah keponakan saksi dan seterusnya ya. Bahwa pada hari Sabtu, ini yang tanggal penting. 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.45 WIB, saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dikeroyok oleh 2 orang laki-laki yang juga mengendarai sepeda motor. Dan di sana juga ada seorang perempuan yang berdiri di trotoar di flyover Talun. Diperkirakan usia mereka masih SMA kelas 2. Perawakannya kecil dan tidak pakai helm. Bahwa posisi mereka baru menanjak melewati satu penerangan jalan umum. Bahwa saksi saat itu sedang lewat mengendarai sepeda motor yang membawa beban dengan beban 1,5 kuintal sayuran bonteng alias timun dan kacang menuju pasar Kali Tanjung, jaraknya sekitar 15 meter. Jadi pada saat itu saksi Rana sempat melerai perkelahian tersebut. Nah berikutnya, bahwa ketika saksi balik lagi sekitar jam 23 WIB, saksi tidak melihat apa-apa dan tidak ada pecahan kaca di aspal. Tapi keterangan saksi Rana ini bertolak belakang dengan keterangan saksi Suroto. Entah, di sini aneh loh ya. Kejadiannya itu jam berapa? Kalau misalnya si Rana itu nggak lihat ya. Dari jam 22.45 ke jam 23 itu jaraknya cuma 15 menitan ya. Kok nggak ada pecahan kaca?
kabarnya sih kejadiannya di jam 23-an ya, jam 23. Tapi di sini bersih jalanannya. Berarti belum ada kecelakaan ataupun tragedi Vina Cirebon di pada jam 22.45 sampai jam 23, yang artinya jam 11. Itu belum ada, jam 11 malam tuh belum ada kecelakaan nih si Rana, yakin. Oke. Terus di konten ini dia menerangkan itu bertolak belakang dari banyak saksi, yaitu ada di sini saksi Suryoto, Suja, Supardi, Muhyiddin. Oke, jadi Rana ini seakan-akan saksinya nggak bertantangan nih. Ini agak rumit ya. Oke, kita let's go, kita dengerin lagi. Saksi Suja polisi, saksi Supardi polisi, bahwasannya kejadian tersebut kata mereka jam 22.30. Yang benar yang mana? Akan tetapi saksi Suroto di dalam omon-omonnya di sejumlah media, YouTuber, selalu saja berbohong. Oke, kita bahas dulu. Mungkin ada kawan kita yang nggak tahu ya, siapakah Suroto ini? Di sini jelas banget. Pak Suroto, saksi kunci yang pertama kali menemukan Egi dan Vina di TKP yang mendapatkan perlindungan dari LPSHK ya. Jadi yang menemukan mereka. Let's go, kita dengerin. Suroto, salah satu saksi kunci yang pertama kali menemukan Vina dan Egi setelah dianiaya, menandatangani surat pengaduan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Nah, itu adalah sosok Suroto yang melihat jasad Egi dan Vina ya. Oke, kita lanjut lagi. Suroto sudah kenal, let's go. Artinya Suroto ini berusaha untuk menutupi kejadian sebetulnya apa, di mana, siapa yang melakukan. Ditutupin ya sama Suroto. Oleh karena ya, itu kita menggunakan cara-cara yang lain dengan saksi-saksi yang lain. Nah, ini saya tampilkan Facebooknya Rian Fauzi alias Perong. Yang disebut, yang sering dipanggil Perong itu ini Rian Fauzi ini. Rian Fauzi menulis status pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 23.48 alias jam 11.48 malam. Sesuai sama si Rana. Sebelum jam 12 malam. Di sini dituliskannya Eki RDN. Tir itu menangis. Air mata. Kok dia bisa tahu duluan? Artinya dia menuliskan bahwasannya Eki Rudiana sudah mati pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 23.48. Tidak sesuai dengan keterangan Suroto yang mengatakan jam 10.30 atau 22.30. Tapi ini cocokologinya dengan saksi Rana. Karena Rana balik lagi, karena kan dia ojek ya, dia bolak-balik, dia balik ke flyover. Itu belum ada kejadian tersebut. Ini cocokologi banget nih ya dengan si Rana. Di sini dia update status jam 23.48 yang artinya setelah kejadian. Nah, ini berkaitan waktu yang dikatakan oleh Rian Fauzi ini dengan keterangan saksi Dr. Rahma Tiaranita. Oh, ada lagi. Di mana saksi Dr. Rahma Tiaranita mengeluarkan visum atas nama Eki Rudiana. Saya bacakan, Dr. Rahma Tiaranita di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan luar pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016, sekira jam 1 WIB. Jam 1 malam ya? Jam 1 pagi. Terhadap jenazah atas nama Muhammad Rizky Rudiana. Laki-laki 16 tahun, pelajar, alamat Perum Arumsari, Jalan Albiasah 4, nomor 110, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di kamar jenazah RSUD Gunung Jati, Cirebon. Oke, bahwa itu pemeriksaan alamatnya. yang saksi lakukan 30 menit dari korban datang. Nah, di sini artinya korban datang itu bukan jam 1, tetapi 30 menit sebelum jam 1. Jadi kira-kira korban datang jam 12 malam lebih. Nah, kalau dikaitkan dengan isi status dari Rian Fauzi, masuk. Jadi Dokter Rahma Tiara itu udah megang kasusnya itu jam 1, tapi kedatangan jasadnya itu jam setengah 1, teman-teman. Karena kan 30 menit ya. Oke. Tapi ini cocok loh sama Rian Fauzi. Kok dia bisa tahu lebih dulu nih ya? Lebih dulu ya. Itu yang jadi pertanyaan kita. Ini berselarasan dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Rana. Bahwasannya saksi Dr. Rahma Tiaranita baru memeriksa jam 1 pagi. Jam 1. 30 menit setelah jenazah datang.
Nah, Artinya jenazah datang itu jam 12 malam lebih. Nah, kemudian kita cek berapa lama dari TKP waktu dihabiskan menuju RSUD Gunung Jati Cirebon 14 menit. menggunakan kendaraan Ranger. Di sini saya buat rutenya menggunakan Google Map. Nah, terlihat menghabiskan waktu 12 menit. Atau menggunakan mobil 14 menit. Di mana kedua lokasi? Enggak. Kalau dulu mungkin lebih sepi lah ya. Nggak ada faktor macet segala macam. Mungkin lebih cepet sih harusnya ya. Kalau dulu nggak ada banyak kendaraan tahun 2016 dong ya. Harusnya bisa lebih cepet. Yeay. Lokasi tersebut berjarak 5,7 km. Jadi dari ditemukannya korban Eki kemudian Setengah 12. dinaikkan ke mobil Ranger menuju ke RSUD Gunung Jati membutuhkan waktu 14 menit. Artinya apa yang dikatakan oleh Rian Pauzi relevansinya sama dengan perhitungan kita. Jika kejadian itu jam 11.48 malam atau 12 menit sebelum jam 12 malam, kemudian 10 menit kemudian datanglah Suroto, sehingga Suroto Suja itu nyampe ke lokasi itu jam 12 malam. 10 menit di TKP, kemudian mereka naikkanlah kedua korban ke mobil Ranger. Nah, mobil Ranger membutuhkan waktu 14 menit. Jadi mobil Rangernya sampai ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati jam 12.30 malam pagi. Persis seperti keterangan dari Rahma Tiaranita. Kemudian kita kaitkan. Oke. Di sini mungkin buat teman-teman mungkin agak lebih buat pertegas. Jadi Suroto ini kemungkinan bukan nemuin di jam yang dibawa di jam 23 ya. Di jam 11-an bukan, tapi kemungkinan di jam 12 kejadiannya. Tapi sosok Rian ini bisa tahu lebih dulu ya. Itu yang jadi dugaannya. Oke, lanjut lagi. Dengan keterangan saksi Suja, saksi nomor 7. Oke, ini saksi Nomor Suja 7, siapa lagi? Suja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Oke, ini saksi Suja Nah, saya ya. langsung ke isi penjelasan dari Suja. Bahwa ketika di tempat kejadian perkara saksi tidak menemukan identitas para korban, hanya sebuah handphone warna putih yang ditemukan saksi Suroto, dan saksi juga tidak melihat adanya pecahan helm, gesekan ban dan jejak rem. Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga di TKP. Kalau korban laki-laki adalah. Ini saksi Suja cukup unik ya. Tidak melihat adanya pecahan helm, gesekan ban, dan jejak rem. Ini berarti emang bukan kecelakaan dong ya. Harusnya ada lecet di helm ataupun pecah di helm harusnya. Dan ada gesekan ban berusaha ngerem ya. Ataupun ya kalau miring nyesot lah minimal kan. Nah ini enggak. Wow, menarik nih. Lanjut. Anak dari saksi Rudiana. Sedangkan korban perempuan belum diketahui oleh saksi. Nah, kalau warga di TKP itu memberikan keterangan bahwa korban itu adalah anak dari Diana yang bernama Eki, siapa warga tersebut? Tentulah bukan warga setempat, toh. Artinya warga tersebut melihat peristiwa tersebut. Nah, ini yang perlu kita telusuri. Di mana Rian Pauzi mengatakan Eki meninggal pada jam 11.48 membuat status di Facebooknya. Artinya lebih cepat. Sebelum dia membuat status, Eki sudah meninggal. Berapa lama dia membuat status tersebut? Cepat banget. Pastilah berdekatan dengan peristiwa matinya Eki. Nah, kemudian Suja menelpon ke Polres Kota Cirebon mengabarkan bahwa ada anak seorang anggota polisi meninggal dunia di flyover Talun. Nah, kalau kita kaitkan dengan keterangan Rudiana, yang adalah bapak kandung dari Rizky Rudiana, bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahuinya setelah menerima telepon dari Aibtu Sulaiman, anggota Polri, dan menanyakan nama anak saksi. Dan setelah saksi jawab nama anak saksi tersebut, artinya kenapa Aibtu Sulaiman menanyakan nama anak saksi, toh? Karena memang di TKP sudah disebutkan ini namanya Eki, anak dari Rudiana. Artinya temannya Eki yang mengatakan tersebut di TKP. Kemudian Aibtu Sulaiman memberitahukan bahwa anak saksi tersebut sedang ada di RSUD Gunung Jati di kamar mayat. Sudah dipastikan mati toh.
Yang selanjutnya saksi dengan keluarga langsung Oke. berangkat menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati. Nah, disinilah ada komunikasi antara Suja dan Sulaiman, kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman ke Rudiana. Nah, jam berapa sebetulnya Rudiana ini mendapat kabar dari Aibtu Sulaiman? Di sini Rudiana tidak menjelaskan. Akan Nggak ada tetapi jamnya ini ya. bisa kita ketahui dari keterangan saksi Dodi nomor 3 yang bernama Irwanto. Dodi Irwanto bin Durrahman, orang anggota polisi bawahannya Rudiana, menerangkan sebagai berikut bahwa saksi diajukan di persidangan kalau masalah meninggal anak rekan saksi bernama saudara Rudiana dan seterusnya juga. Nah, di sini bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 20 di Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga di Majasem, tepatnya di depan SMP 11. Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 24 WIB, lebih dari jam 12 malam. Setelah mendapat informasi dari saudara Rudiana Kanit Narkoba Polresta Cirebon yang merupakan komandan saksi. Jadi di sini saksi Dodi Irwanto ini, seorang anggota Polri dari unit narkoba, ditelepon oleh Rudiana jam 12 malam lebih untuk dikabarkan bahwa Eki anak Rudiana telah meninggal dunia. Dan Dodi Irwanto bersama-sama dengan Rudiana ke RSUD Gunung Jati. Oke. Nah, artinya Rudiana menerima telepon dari Aibtu Sulaiman tersebut jam 12 malam lebih. Loh, aneh cuy. Aneh banget. Ini seorang Rudiana, ayahnya sendiri lebih cepat dari si Perong atau siapa tadi ini namanya? Ya, Rian ini lebih cepat. Sedangkan Rudiana itu dapat informasi jam 12 malam ya, 12.00 itu dapat informasi tuh ya. Kok bisa lebih cepat dia ya? Kan aneh sih. Setelah Aibtu Sulaiman dikabari oleh Suja. Nah, jelas ya. Jelas. Kemudian kita membaca kesaksian Supardi, yaitu Oke, petugas sekarang Supardi kepala ya. piket di Polsek Talun pada malam tersebut. Dia menuju ke TKP. Supardi dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi melihat posisi sepeda motor berada di depan korban perempuan, jarak korban dengan motor sekitar 10 meter. Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke piket Laka Lantas Polres Cirebon dan melaporkan kejadian tersebut ke piket patroli Polsek Talun. Surut kayaknya ini Jadi ya. saksi Supardi menelpon ke piket Laka Lantas Polres Cirebon. Diterima oleh siapa? Diterima oleh Yudo Prasetyo. Seperti kesaksian Yudo Prasetyo berikut ini. Saksi nomor 18 Yudo Prasetyo sarjana hukum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 malam saksi sedang piket. Lalu di dalam piket tersebut saksi mendapat telepon dari saksi Supardi dari Polsek Talun yang menginformasikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahwa kemudian saksi bersama saksi Topik sekitar jam 1 pagi tanggal 28 ya, menuju ke tempat kejadian perkara, namun di sana sudah tidak ada para korban. Jadi saksi Yudo Prasetyo ini menuju ke TKP, sampai di TKP jam 1 pagi tidak ditemukan lagi korban Eki maupun Vina. Sehingga Udah saksi bersih ya menuju rumah sakit di TKP. Gunung Jati dan bertemu dengan saksi Suja dan 4 orang lainnya yang membawa para korban ke rumah sakit. Nah, Oke. berapa lama saksi Yudo Prasetyo ini ditelepon, kemudian dia berangkat ke TKP dari Polresta Cirebon? Di sini di Google Maps saya tampilkan rute antara Polres Cirebon Kota dan TKP Polres, yang mana nih Flyover Polres? Talun, Ini ya. di mana jarak antara keduanya 7,9 km yang jika ditempuh oleh kendaraan roda 4 menghabiskan waktu 20 menit. Datanglah Yudo Prasetyo dari Polres Kota Cirebon ke TKP menggunakan kendaraan roda 4, menghabiskan waktu 20 menit. Sedangkan Yudo Prasetyo ditelepon oleh saksi Supardi sebelumnya. Dengan berbagai macam persiapan yang dilakukan oleh saksi Yudo Prasetyo sebagai petugas laka, dan interval waktu antara hampir jam 12 malam saat ditelepon oleh Supardi dan keberangkatan dia dari Polres Kota Cirebon ke TKP yang menghabiskan waktu sekitar 20 menit. Maka wajarlah saksi Yudo Prasetyo tiba di TKP jam 1 pagi.
Jadi ke semua kesaksian-kesaksian tersebut dari mulai Sebelum saksi jam Rana, 12. saksi Dr. Rahmati Aranita, Ini. saksi Yudo Prasetyo, kemudian anak buahnya Rudiana, semuanya menuju ke arah jam yang dituliskan Eki Drintir oleh Rian Bener Fauzi. Apa yang dituliskan oleh Bener Rian lagi. Fauzi ini berkesesuaian dengan keterangan Suja juga yang mengatakan dia bertemu dengan warga di TKP, di mana warga di TKP ini mengatakan bahwa ini orang anak dari Rudiana. Artinya warga tersebut mengenal Eki, sudah menyebutkan namanya Eki, lantas Suja menelpon ke Aibtu Sulaiman. Eki namanya anak dari Rudiana, di mana Aibtu Sulaiman mengkonfirmasi Rudiana, apakah punya yang namanya anaknya Eki? Punya, kata Rudiana toh. Jadi Rudiana mendapat informasi anaknya tewas itu dari Sulaiman dari Suja. Jadi isi Facebooknya Rian Fauzi yang dipanggil Perong ini sangat relevan dengan waktu kematian korban. Artinya dia ada di TKP pada malam melihat korban sekarat. Tidak berapa lama setelah dia menulis status Eki Drin. Wah, edan ya. Rian Fauzi ternyata dia ada di TKP, teman-teman. Karena dari semua saksi nih ya, dari mungkin kesaksian sekian banyak, itu kejadiannya harusnya di jam 12 malam, bahkan bisa kurang sedikit. Tapi ya di sini Rian Fauzi buat status di jam 23.48. Kok lebih cepet nih informasi dia? Nangis, ya toh. Dia menulis lagi status Buzzer Day. Buzzer Day. Buzzer Day itu apa? Buzzer Day pada hari yang sama, masih tanggal 27 Agustus 2016, dia menulis Buzzer Day. Buzzer artinya ada aktivitas media sosial seperti perintah. Ayo perintah, sebarluaskan informasi ini. Kan kira-kira begitu. Buzzer Day yang dia tulis Rian Fauzi itu. Tentu kalau kita lacak, saksi-saksi yang lain mengikuti Kayak buzzer ya dengan kalimatnya ya. menyebarkan informasi-informasi tentang Eki tersebut pada malam itu juga. Tapi nanti setelah membahas statusnya tanggal 1 September, baru akan saya jelaskan. Di sini Rian Fauzi menulis status dia tanggal 1 September 2016. Duit adalah segalanya. Contoh, hukum aja bisa dibeli. Apa maksudnya? Oh ini ya 1 September ya? Penjualnya siapa? Ya toh, kalau yang membeli, siapa yang membeli? Kalau dijual, tentu kalau dibeli itu harus ada yang menjual. Nah, ini tanggal 1 September. Para terpidana sekarang ditangkap 1 hari sebelumnya. Sore-sore, tanggal 31 Agustus. Aneh kan Rian Fauzi? Oke, aneh sih. Aneh banget. Ya, kenapa abis kawannya meninggal, dia tiba-tiba nge-tweet hukum aja bisa dibeli. Aneh sih, aneh. Mengatakan duit adalah segalanya. Contoh, hukum aja bisa dibeli. Apa tujuan dari statusnya tersebut? Kadang-kadang kita suka kesel tau dengan situasi betapa sulitnya keadilan. Bener. Apakah ini berhubungan dengan itu? Tidak. Saya menganggap ini adalah instruksi, pemberitahuan kepada teman-temannya bahwa sudah berhasil dibeli hukumnya. Jadi ini adalah fakta. Contoh hukum aja bisa dibeli. Tenang bro, sudah kita beli hukumnya. Pertanyaannya dia beli kemana? Dia jual, yang menjual siapa? Yang membeli siapa? Apakah Rian Fauzi ini? Tidak mungkin. Nah, kalau kita kaitkan dengan status Liga Akbar tanggal 26 Agustus, 1 hari sebelum korban tewas, disebutkan bahwa semuanya sudah diatur. Maka ada relevansi dari status Rian Fauzi dan status Liga Akbar. Apa hubungannya nih? Di mana Liga Akbar mengatakan semua sudah diatur. Rian Fauzi mengumumkan aturan tersebut ternyata memang benar karena hukum pun bisa kita beli. Yang ada relevansi, masuk loh kalimatnya, hukum bisa diatur, hukum bisa dibeli ya. Terus ini karena semuanya udah ada yang ngatur. Cocokologinya masuk. Siapa yang mengatur? Keren. Jadi di sini statusnya Rian Fauzi tersebut hukum sudah bisa dibeli. Ternyata fakta. Artinya terjadi pergantian pemain.
dari pemain lama yang mestinya diproses lama, menjadi pemain baru yang baru. memang nggak tahu apa-apa. Oke. Orang-orang mengatakan Contohnya Rian Peggy Fauzi itu bukan Setiawan. orang kaya. Yang Ya udah bebas, bukan lah. Yang mengatur. Kata Liga Akbar ada yang mengatur. Nah, apakah yang mengatur ini benci sama Rudiana? Belum tentu. Apakah berhubungan dengan pejabat Cirebon? Belum tentu. Ini lebih kepada bandar narkoba. Memberikan Bandar efek narkoba. jerah atas sesuatu. Wow. Boom, ada fakta baru Bandar Narkoba ya. Diatur oleh Bandar Narkoba. Udah ada yang ngatur semuanya. Hukum bisa dibeli, semua udah diatur. Oke, ini dari statusnya Rian Fauzi ya. Dia ada komentar 2 tahun yang lalu. Perong. Oke. Kenapa bosku, gimana kabarnya? Wow, Rian Fauzi kagak ngebantah sama sekali tuh komentar. Berarti ya ada kemungkinan nama dia emang Perong ya. Karena nggak ada bantahan sekali gitu ya. Kalau misalnya contoh nih temen-temen dipanggil cempluk gitu kan. Pasti kalau kalian nggak suka, pasti kalian bilang lah ya, nama panggilan gue bukan itu gitu kan. Biasanya ngebantah lah ya. Ini enggak ya. Oke, dia disebut Perong. Terus dijawab, kenapa bosku, gimana kabarnya? Oh, seakan-akan si Fargiza Arya yang nyebut Perong itu udah kenal deket banget ya dengan Rian Fauzi. Nama panggilan deket, jangan-jangan ini Perong nama panggilan deketnya ya. Alhamdulillah baik bro, sehat tah? Kan seakan-akan kawan akrab ya. Syukur baik mah, sehat bosku. Sibuk apa sekarang? Udah lama Ki nggak main bareng. Ganteng Gi. Oke, namanya siapa? Oke, Egi ya. Ganteng Gi. Dan gak ada bantahan sama sekali tuh di komentar. Impun gara-gara. Nah ya. Oke. Udah lama gak main bareng. Setelah 2 tahun berkomentar, udah lama kagak main bareng. Ada namanya Egi juga loh. Walaupun kebalik ya, Gi, tapi bisa dibalik ya. Jadi namanya Egi. Rian Fauzi. Kalau manggil Gi masih masuk aja sih. Egi, Yan, Gi, ya masih masuk. Let's go. Anak siapa Yan? Tuh. Siapa itu A? Dua tahun setahun yang lalu. Rian Fauzi, kamu datang ke AEP? Enggak. Ada AEP. What the hell, ada AEP? Kita nggak tahu, tampaknya. Rian Fauzi ya, kenapa AEP? Kan ana maaf sih Rong. Oke, Perong. Oke, berarti udah jelas ini bukan asal sebut ya, tapi udah 2 kali dengan nama yang sama. Berarti yes, nama dia Perong ya. Wah, dari Fizga. Ini temen deketnya mungkin ya. Punya panggilan Perong. Gokil. Datanglah. Maksudnya bareng aja gitu. Jangan-jangan mereka ini kenal AEP lagi. Kalau cocokologinya, kalau dengan si Rian Fauzi ini, cocokologi dengan si AEP adalah AEP untuk menyelamatkan si Rian Fauzi. Ya, what the hell. Dan BTW mereka berdua ini, AEP sama si Rian Fauzi, itu tuh sama-sama anggota geng STC loh. Nanti gue bakal jelasin ya. Yan Egi Perong nama alias. What the hell. Rian Fauzi. Kok mirip si AEP ya di foto ini? Oh, ini Liga Akbar. Ini Perong. Tapi Liga Akbar udah ngaku ya memberikan kesaksian palsu. Tapi Perong ini siapa nih? Liga Akbar ngaku nih guys ya. Tadi kita udah bahas ya. Udah ngaku karena mungkin dia takut gitu ya. Takut atas pasal yang bisa mempenjarakan dia karena kesaksian palsu. Ini Perong. Deket banget ya. Fotonya deket banget dengan Liga Akbar. Gokil. Wah. Fakta baru cuy. Ini apa lagi nih?
Untuk para penguasa ojek online, gunakanlah ojek Uber gratis untuk jarak 25 kilo. Caranya mudah, tinggal kok malah promo ya. Oke. Ini foto-fotonya ya yang disebut Peron. Oke. Apa itu? Di mana tuh Yan? Lagi gas Bandung. Fotonya cuy, serem cuy. Ngerokok pakai kalung, nggak pakai baju kan? Waduh, rambutnya kan acak-acakan biar kelihatan nakal gitu kan? Apalagi nih? Apalagi bukti yang ditemukan? Apa tuh Hoam? Oh iya, ini dari Aris Munandar, Perong. Ini namanya udah beda lagi loh. Udah 2 orang loh yang nyebut Perong. Udah beda lagi teman-teman. Asli sih ini Perong sih. Ini udah beda nama loh yang nyebut dia. Beda akun Facebook maksudnya ya. Terus dijawab Rian Fauji Apo, yang artinya kagak ada bantahan sama sekali teman-teman. Gokil sih. Gila, ini channel ini keren sih. Dia gak mau menampilkan diri tapi yang ditampilkan ngeri. Oke, buka opening. Oppo, kita kangen pengen nampol Ira. Apa itu? Mabok tah? Ayo kapan? Wah anjay, sering mabok-mabokan teman-teman. Wah, udah namanya Perong, mabok tak sering mabok-mabokan. Anak geng motor dari anggota XTC juga nih kan. Udah 4 nih ngarah ke dia. Emang katanya udah link. Apa link ini guys? Kita udah bukan bajing lagi Rong, ngerok. Disebut Rong kan, Perong kan. Wah. Gokil sih. Gokil nih channel. Gak usah bikin ribet, jalanin aja semua karena semua sudah ada yang ngatur ya. Yang bikin ribet siapa? Status FB Liga 26 Agustus 2016 yang ngatur siapa? Jangan-jangan Liga Akbar ini tahu sesuatu ya, siapa pelakunya. Tapi dia nggak mau ribet nih, gara-gara dia tahu sesuatu, dia nggak mau ribet. Udah lah, jalanin aja ya. Apa yang udah diatur ya udah kita jalanin aja. Jangan-jangan. Makanya dia buat status seperti itu. Dia orangnya nggak mau ribet ya. Hari tewasnya korban Liga mengumpet. Liga anggota XTC kan? Tadi udah gue cari tahu sih Liga emang anggota XTC. Ya, dia adalah anggota XTC. Ini Perong nih, kan? Deket banget cuy sama si Liga. Ajay. Ini Perong nih. Tapi mukanya si Liga Akbar ini emang mirip si Aep ya. Kayak ada wajah-wajah Aep gue ngeliat si Liga Akbar ini. Apa jangan-jangan saudara ada nih? Karena ada kayak sekilas ya. Walaupun gak mirip banget tapi sekilas mirip Aep. Oke, kita telusuri lebih dalam lagi ke Facebook Rian Fauji. Oke, setelah gue telusuri lebih dalam lagi, ternyata kita di sini bisa menemukan kan di sini emang ada Eki Rian ya di postingan Perong. Ya udah, kita udah nyebutnya udah Perong lah. Dari tadi kita udah nemu orang yang manggil dia Perong ya. Nah, gue geser ke bawah dulu ya, karena kan geser ke atas tadi udah ya. Kita geser ke bawah. Di sini menarik loh. Ada hal yang menarik. Pacaran zaman sekarang mau cowoknya jelek atau ceweknya jelek, kalau udah mandang duit pasti nempel. Hoam dengan nguap ya.
dibales sama Liga Akbar, ya, Liga for Vol Cirebon. Kita jadi korban ya. Hahaha, mau ikut daftar nggak nih? Haha. Yang artinya di sini mereka ini deket banget loh, temen deket banget. Karena di sini komentarnya, gue bisa bilang komentarnya dikit loh, 3 komentar yang ngebales cuma Liga for Cirebon. Ya, kalau nggak temen deket pasti kalian nggak mau berkomentar kan? Ya seperti itulah. Zaman sekarang sama zaman dulu sama lah ya. Bahkan 3 komentar ya cuma mereka berdua nih yang chat-chatan setelah gue klik ya. Nggak adil ya. Iya Ki, kok Ki? Panggilan dia Ki cuy. Menarik. Menarik ya. Ya inilah ya, ini foto-fotonya. Kita lihat ini ada Baserdai. Kita lihat ya, di sini ada Eki. Tadi kita udah lihat. Selamat jalan kawan, RIP Eki RDN. Oh, dan kalau kita lihat emang tanggalnya sih 2348. Terus dia update status jam 2.25 ya. Kok dia tahu Eki sudah meninggal ya? Next, mudah-mudahan ente masuk surga. Kia amin. Ini kalau di sinetron ya, ini hanya kecurigaan. Kalau di sinetron seakan-akan dia kasihan gitu kan, yang dimana dia nggak tahu kalau sosok Eki ini udah meninggal gitu kan, biar dia tidak tertuduh ya. Seakan-akan dia adalah orang yang peduli gitu kan. Kalau dari status ini ya, kalau di sinetron sih seperti itu ya. Pura-pura menjadi orang yang peduli agar tidak tertuduh ya. Seakan-akan ini temen deket banget ya, karena di sini selalu update tentang Eki di sini. Terus lanjut lagi, dari pagi sampai sekarang belum mandi. Apa hubungannya? Ini udah masuk ke tanggal 29 ya. Bakaran. Tim panggung. Ribut baik kayak anak kecil. Ini tanggal 30. Rian Fauji terus ngasih, ini pin BBM ya, invite aja buat yang kenal, nggak kenal juga nggak apa-apa, biar sekalian kenalan, bete di rumah aja. Oke, kita langsung masuk ke September ya, kita coba habis Agustus September, let's go. 1 September, cap solid, hashtag buzzer. Kalau zaman sekarang buzzer itu ya. Oke, solid yang artinya buzzer. Semerasa pingsan nggak bisa tidur. Apa nih? Serasa pingsan gak bisa tidur. 1 September. Apa ada kecemasan dia gak bisa tidur? Oh iya, 1 September dia ngebahas duit adalah segalanya. Hukum aja bisa dibeli. Ini jaraknya gak jauh loh dengan kejadian Eki ya. Bahkan 7 harian aja belum nih. Oke. Welcome September. Mudah-mudahan banyak perubahan di bulan ini. Kok perubahan? 1 September dia masih ngebahas Eki nih. Pelaku udah kena, kamu di sana yang tenang brother. Nyelau gua tampung. Puas anjing, 2 pelaku kena lagi. Lah, kok dia tahu? Dia update banget ya. Ikutin Eki, pelaku. Seakan-akan deket banget, tapi kita nggak lihat ada foto Eki di sini sama dia. Harusnya kalau dia temen deket, dia harusnya punya foto Eki. Ini sedikit ya di sini nih. Gue bisa ngeliatkan di samping ini. Nanti kita lihat apakah ada foto Eki ya. Seakan-akan ini temen deket banget loh. Gak suka dibeda bedak dengan adik. Gak usah dibuat mati, mending dibuat cacat seumur hidup. Kenapa dia bisa berkomentar seperti itu? Hey kalian anak monreker, connect Majasem, seladar, sebagus-bagusnya skenario yang kalian buat tetap aja ketangkap. Puas nih. Ada apa dengan monreker ya? Apakah dia seru dengan monreker? Guys, gue mau nanya deh, pelaku-pelaku yang ketangkap itu apa ada dari monreker nggak sih? Ya, apa dia menumbali ke anak-anak monreker ya teman-teman? Karena kan kita tahu Rian Fauji ini anak STC. Lanjut. Disentot nyamuk di penjara sakit ya, tapi kalau disentot lebah di luar penjara pasti lebih sakit loh. Kan dia ini seakan-akan dendam banget ya. Oke, nah kalau kalian lihat tuh, ini foto dia nih, dan dia deket banget sama orang yang berbaju XTC. Yang kemungkinan ya dia adalah anggota XTC. Nah tuh ada foto-foto bareng lagi dengan anggota XTC kan, jaket XTC. Nah, ini nih jelas banget tuh 3 September ada foto dia. Oke. Wah, kalau pakai topi jadi serem ya.
Kita coba cari deh foto. Adakah foto Eki di sini? Karena dia selalu menyebutkan kasus Vina itu berhari-hari teman-teman ya. Kalau dia emang teman dekat harusnya dia punya foto Eki. Suka motoran ya. Ternyata lihat nih motor-motornya nih. Motornya menyeramkan cuy. Motor balap ya. Tuh. Ih, kok ini kayak motor-motor smash gitu ya. Motor beat ya. Kok sesuai ini dengan BAP polisinya ya, menggunain motor beat. Nah ini motor beat motor dia, kok sesuai. Wah gokil. Mana motornya balap lagi kan? Ini motornya nih. Nih motornya nih. Ini kayak motor-motor apa nih? Suzuki apa nih? Wah. Terus dijual sini 8 September, barangkali ada yang mau. Vega 2004 komplit minus pajak, lampu nggak nyala sama mesin udah blow up. Minat inbox. Motornya balapan ya. Oke, menyeramkan. Ya wajar, dia harusnya bergabung dengan anggota ya, geng motor dong. Ya inilah ya. Gila sangar. Ini motornya Satria juga. Ini tahun berapa nih motor Satria? 2017. Wajay. Motornya motor balap-balap semua ya. Gokil. Wih, ini fotonya apa nih? Kayak dalam penjara nih fotonya. Oh enggak. Tapi enak-enak. Oh tuh kan, kayaknya ini XTC deh. Ini ada logo XTC loh, kayak lebah ya. Nih. Ini ke logo XTC loh. Sorry kalau misalnya salah ya teman-teman. Keren sih. Ya, dan gue menemukan Rian Fauzi menambahkan foto baru. What the hell? Ini ada foto Rian Fauzi menambahkan cuy. Itu baju XTC ya. Ini kayaknya ada foto. Oh ini foto Eki nih. Yang baju hitam. Mana Vinanya? Dia menambahkan foto. Oh yang artinya kenal Eki cuy. Ini harus segera diperiksa sih. Wah keren ya. Ini emang anak anggota XTC deh. Ini ada foto Eki deh. Dia menambahkan ya. Mana ya anaknya ya? Oh ini ada si Liga Akbar nih. Ini Liga Akbar kayaknya ya. Mana anaknya teman-teman? Apa ini? Nggak tahu ah. Ini foto dia. Ya, oke. Dan dia, kamu datang Aep, kenal Aep cuy. Kita udah ngeliat foto-foto dia tadi ya. Nah, di sini ada dugaan netizen yang menurut gua cukup menarik buat disampaikan kepada kalian. Saat itu akan ada rapat internal XTC. Eki ini calon kuat untuk menjadi leader di organisasi tersebut. Bisa jadi ini konflik internal mereka. Untuk membuat alibi, dibuatlah skenario kesurupan biar opini menjadi liar. Ingat kesaksian tersebut Liga Gaga. Sebelum peristiwa naas itu, Liga sama Eki juga Vina sempat bertemu di warung oleh petinggi XTC dan ada Linda juga di situ. Menurut asumsiku, untuk mengalahkan Eki dan Vina nggak perlu butuh 12 orang, 5 orang aja udah lebih cukup. Asumsi gue nih, si Ibtu Rudiana itu mungkin bisa jadi salah tangkap karena kesaksian Aep. Aep juga kan kenal sama salah satu anak STC Rian Fauzi dan seterusnya. Berkembanglah opini-opini liar di masyarakat ya. Nah, ada dugaan Aep itu anak STC teman-teman ya. Makanya opini ini muncul karena ada dugaan ini Aep loh, anak STC. Jangan-jangan Ibu Rudiana tertipu nih dengan kesaksian Aep ya. Buat menutupi semua ini siapa pelakunya, jangan-jangan pelakunya adalah di dalamnya sendiri, internal nih. Adalah salah satu anggota temen deketnya Eki nih, jangan-jangan. Bukan musuh Eki, tapi temen deketnya Eki. Dikuat dengan munculnya si Aep, terus diperkuat lagi. Begitu kesaksian Aep ini mulai melemah nih, muncullah Suksuk Mel-Mel yang memperkuat kesaksian Aep. Dan itu udah pernah gue bahas di konten yang ini ya. Suksuk Mel-Mel ini memperkuat kesaksian si Aep, biar Aep nggak dituduh berbohong. Ya tadi balik lagi, tapi si Mel ini jadi dugaan netizen bahwa Mel ini adalah Rian Fauzi. Ya masuk akal, cuma kalau gue lihat sih wajahnya kagak mirip sih ya.
kalau Rian Fauzi. Tapi yang masuk akal adalah memperkuat kesaksian Aep. Dia adalah, gue awalnya nggak percaya kesaksian Aep, begitu muncul sok memel, oh iya ya. Skenarionya ini luar biasa gitu ya. Gila sih nih. Ya bisa jadi kan Ibu Rudiana karena kebawa perasaan dengan hasutan orang-orang di sekitar. Ya Ibu Rudiana asal tangkep aja nih ya, buat melindungi ya anggota XTC. Karena kita tahu Ibu Rudiana deket juga loh sama salah satu anggota XTC ya. Deket banget, kalau nggak salah ada video yang beredar itu bareng anak anggota XTC. Seorang polisi gak deket banget dengan anggota geng motor ya XTC. Ya jadi Ibu Rudiana mungkin gak berpikir pelakunya ya di internal. Wow, gimana menurut teman-teman ya? Gue bahas sedikit lagi terakhir deh, Liga Akbar nih. Kalau kita lihat foto-fotonya, emang dia, kita lihat ya foto-fotonya. Tuh, suka balap-balapan juga ya. Mirip Aep tapi gue lihat ya. Nah ini ya, tuh motor dia aja tuh. Hampir sama ya kayak mereka tuh, motor-motor balap semua tuh. Ini lebih jelas nih. Warna merah kan, Ninja udah kayak di film-film Vina Cirebon itu ya. Motornya sama persis lagi. Gila. Dan ini 2016 ya. Wow. Ya ini motornya kok sama ya kayak di film-film ya. Ya gila, ini motornya Beat juga nih. Ada dia motor Beat, motor Ninja. Wow. Ini kayaknya dia apa nih? Apa ini? Rongsok Thailand Style. Oh. Suka modif-modif motor kayaknya sih. Ini mirip banget sama si Aep ya. Dan gue penasaran kenapa Aep pakai masker, teman-teman ya. Ini fotonya emang deket banget ya dia. Wah, ini anak geng motor sih, jelas sih, banyak banget motornya. Siapa tahu kita menemukan sosok Eki di sini atau Vina, kan lebih menarik. Selain anak geng motor, dia pencinta mobil ternyata. Kalau kita scroll ke bawah. Wow. Anak motor, anak mobil. Terus di sini ada tulisannya. Oh, dia dari ini tahun 2013 sih kalau di sini tulisannya ya. Matic Cirebon. Anak geng motor ternyata ya. Emang udah anak geng motor ya dia dari ini. Kita udah kejauhan banget sampai 2013. Tapi ya status dia selalu update tentang motor-motor, mobil. Dia pencinta banget motor. Terakhir postingan dia kita lihat ya tahun 2019. Ya arti yang kemungkinan Facebook dia udah lupa Sandi, teman-teman ya. 2019 ya, mungkin itu aja. So sorry banget nggak bisa gue bacain komentar di video konten sebelumnya, tapi ini udah panjang banget. Semoga teman-teman apa yang saya sampaikan masuk lah ya dengan berita yang viral. Saya di sini bukan bermaksud tujuan menuduh si Perong dan segala macem, enggak. Tapi saya hanya menceritakan dan sumbernya juga ya kita dilihat dari channel itu, dan saya coba menggali. Ternyata emang mereka dari kenal banget dengan anggota XTC, deket bahkan Liga Akbar maupun si Perong ini, dan mereka berdua juga adalah seorang anak pencinta motor yang nggak luput berarti mereka juga anggota geng motor. Karena ketika lo punya motor tapi lo nggak gabung itu kayak kurang aja gitu. Itu hanya pendapat gua sih. Nah balik lagi ke tanggapan netizen, apakah mereka berdua bersalah? Tulis di kolom komentar. Tenang saja, komentar kalian tidak akan pernah dihapus di sini ya. Ya tapi komentar yang baik-baik aja, jangan menghujat, bijak dalam menggunakan sosial media. Saya Fadli di sini undur diri dulu. So saya minta maaf banget kalau misalnya ada salah kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua tanpa saya sadari. So saya undur diri dulu. See you, goodbye, bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.